Apa kabar hari ini? Jangan lupa lagi nih yel-yelnya. Pasti ingat kan? Kalau Kak Lasma bilang apa kabar hari ini, yel-yelnya harus langsung disebutkan. Semua makin berdiri yuk. Kakak Lasma ajak supaya sebutkan yel-yelnya lagi lebih semangat ya. Oke? Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Tepuk tangan semuanya. Karena kita bersuka cita, memuji Tuhan, bernyanyi bersama, bersorak-sorai, dan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, hari ini kita mau memuji Tuhan, kita siapkan hati kita. Tapi sebelumnya, kita akan berdoa dulu bersama-sama. Doa hari ini dipimpin oleh teman kita, Dita. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sekarang kami mau ibadah sekolah minggu. Berkati kami supaya saat ibadah kami tidak main-main. Berkati juga kakak-kakak sekolah minggu supaya diberikan kesehatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo, sekarang kita mau menyapa teman-teman kita yang ada di Pulau Nias. Anak sekolah minggu GBI Sukacita Legondri, anak sekolah minggu GBI Sukacita Bombono. Bersama Yesus, luar biasa, yes, yes, yes. Sekarang kita beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom. Hari ini kita bertemu kembali. Ayo adik-adik kita mau memuji Tuhan, bangkit berdiri. Sebelumnya kakak mau tanya, apa kabarnya adik-adik? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yes, 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 yes. Siapa yang hari ini siap memuji Tuhan? Saya. Oke, kita mau memuji Tuhan. Yesus kekasih jiwaku. Glory, 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 hallelujah.
kita lebih lagi memuji Tuhan, karena Tuhan kita itu akan selalu memelihara hidup kita. Kita katakan bunga bakung di padang. Bunga bakung di padang dihias oleh Tuhan, lebih indah dari pakaian kita. Burung pipit yang terbang diberi makan Tuhan, apalagi kita manusia. Sebab itu jangan khawatir tentang apapun juga, Bapa di surga selalu memelihara. Tunjuk sebelahnya. Sebab itu jangan khawatir tentang apapun juga, Bapa di surga selalu memelihara. Sekali lagi adik-adik yang semangat ya. Bunga bakung di padang dihias oleh Tuhan, lebih indah dari pakaian kita. Burung pipit yang terbang diberi makan Tuhan, apalagi kita manusia. Sebab itu jangan khawatir tentang apapun juga, Bapa di surga selalu memelihara. Sebab itu jangan khawatir tentang apapun juga, Bapa di surga selalu memelihara. Bapa di surga selalu memelihara. Bapa di surga selalu memelihara. Baik adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita udah bersuka cita. Kakak persilakan untuk duduk kembali. Kita mau menyembah Tuhan. Katakan, Yesus kupanggil. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi adik-adik katakan, Yesus kupanggil. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Mari angkat tanganmu, katakan memimpin. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosa. Katakan memimpin. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan,
Kakak ajak semua adik-adik untuk berdoa dulu bersama-sama. Semua sudah duduk yang tertib. Dan jangan lupa tetap Kak Lasma ingatkan, Alkitabnya harus sudah ada di dekatnya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini hati kami siap untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, berbicaralah bagi kami semua, ajari kami supaya kami menjadi anak-anak yang memang menyukai firman Tuhan. Setiap harinya kami boleh merenungkannya juga, bukan hanya saat hari ini aja. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Adik-adik yang kakak kasihi, semuanya ambil Alkitabnya, kita sama-sama mau membacanya. Tapi hari ini, Kak Lasma nggak hanya sendiri membaca firman Tuhan. Kak Lasma ditemani oleh teman-teman kalian yang membantu untuk membacakannya. Firman Tuhan hari ini dari Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Yohanes 11 ayat 1 sampai 10. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyeka dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, ia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. 5. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. 7. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang Yahudi mencoba melempari engkau, masih maukah engkau kembali ke sana? 9. Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. 10. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena tidak ada di dalam dirinya. Ayat 11, begitulah kata Yesus. Kemudian ia berkata lagi, sahabat kita Lazarus sudah tidur, tapi aku akan pergi membangunkan dia. Ayat 12, pengikut-pengikut Yesus berkata, Tuhan, kalau Lazarus tidur, nanti ia akan sembuh. Ayat 13, maksud Yesus ialah bahwa Lazarus sudah mati. Tetapi mereka menyangka maksud Yesus adalah bahwa Lazarus tidur biasa. 14, karena itu Yesus berkata kepada mereka dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Ayat 15, tetapi aku senang juga aku tidak ada di sana, sebab lebih baik untuk kalian, supaya kalian dapat percaya. Marilah kita pergi sekarang kepada Lazarus. Ayat 16, Thomas yang disebut si kembar berkata kepada teman-temannya, pengikut-pengikut Yesus, mari kita ikut, biar kita mati bersama dia. Ayat 17, ketika Yesus sampai di tempat itu, Lazarus sudah 4 hari lamanya dikubur. Ayat 18, Betania dekat Yerusalem kira-kira 3 km jauhnya. Ayat 19, banyak orang Yahudi telah datang mengunjungi Marta dan Maria untuk menghibur mereka karena kematian saudaranya. Ayat 20, ketika Marta mendengar Yesus datang, dia keluar untuk menyambut Yesus, sedangkan Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya
bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi pada waktu itu, Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masgulah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Ayat yang ke-40. Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi." Adik-adik, firman Tuhan sudah sama-sama kita dengar. Tadi kala semua dibantu oleh teman-teman kalian untuk membaca bagian yang lain dari firman Tuhan ini. Hari ini kita belajar akan satu kebenaran firman Tuhan, bahwa Yesus sanggup melakukan segala sesuatu asal kita percaya kepadanya. Lazarus dibangkitkan. Ini cerita kebenaran firman Tuhan. Suatu ketika ada seorang yang bernama Lazarus yang tinggal di Betania. Dia adalah saudara Maria dan Marta, dan juga kenal kepada Tuhan Yesus. Mereka kenal dengan Tuhan Yesus. Sehingga ketika Lazarus sakit, Maria dan Marta mengirim pesan kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus segera datang untuk menyembuhkan Lazarus. Maria dan Marta mengirim pesan kepada Tuhan Yesus karena mereka percaya bahwa Yesus pasti sanggup untuk menyembuhkan saudara mereka Lazarus. Tetapi adik-adik, firman Tuhan menjelaskan kepada kita, saat Yesus mendengar berita itu, saat Yesus mendengar kabar tentang Lazarus yang sedang sakit, Yesus dan murid-muridnya tidak segera berangkat menuju rumah Lazarus. Tapi Yesus mengatakan, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Sehingga Yesus menunda keberangkatannya. Ia sengaja tinggal selama 2 hari di tempat tersebut. Adik-adik, setelah beberapa waktu kemudian, barulah Yesus datang, mengajak murid-muridnya untuk bertemu, datang ke rumah Lazarus. Dan banyak orang yang pada saat itu mungkin merasa heran, kok Tuhan Yesus sudah sekian waktu baru datang mengunjungi Lazarus? Sehingga ketika Tuhan Yesus bersama rombongan, bersama murid-muridnya belum sampai ke rumah Lazarus,
orang-orang sudah menyampaikan kepada Marta dan Maria, "Hei, guru yang kamu kasihi sudah datang ingin bertemu dengan kalian." Orang-orang mungkin heran melihat Tuhan Yesus. Terlambat nih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nggak tahu sekarang Lazarus sudah apa. Terlambat ini dengan kedatangan Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus tidak segera datang ketika dia masih dalam keadaan sakit? Terlambat Tuhan Yesus untuk melakukan mujizat. Padahal mungkin orang-orang banyak sudah datang pada waktu Lazarus masih sakit. Mereka pikir Tuhan Yesus terlambat melakukan segala sesuatu. Sehingga adik-adik, ketika orang banyak melihat rombongan Tuhan Yesus itu, ada orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria yang ada di rumah tersebut untuk menghibur Maria dengan kematian Lazarus. Rupanya Lazarus sudah mati dan sudah dikuburkan. Bukan hanya lagi tinggal di rumah tersebut sedang sakit parah, tapi sudah dikubur. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan, sudah 4 hari dibaringkan di dalam kuburan. Itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus datang, Maria segera bangkit, datang berlari menemui Tuhan Yesus, pergi keluar. Dan Maria tersungkur di depan kaki Yesus dan berkata, "Tuhan, sekiranya Engkau segera datang. Waktu kami sampaikan kabar, waktu kami sampaikan informasi berita bahwa saudara kami Lazarus sedang sakit, harusnya Tuhan Yesus segera datang ke rumah kami dan menyembuhkan saudara kami Lazarus." Maria menangis terseduh-seduh kepada Tuhan Yesus dan merasa bahwa kedatangan Tuhan Yesus terlambat. Lalu apa jawaban Tuhan Yesus? Adik-adik, ketika Tuhan Yesus melihat Maria sedang menangis, ketika Tuhan Yesus melihat bagaimana kesedihan daripada Maria karena kehilangan saudaranya Lazarus, Tuhan Yesus juga merasakan kesedihan yang sama. Yesus berkata kepada Maria, "Di mana dia kamu baringkan? Di mana Lazarus yang sudah engkau kuburkan itu?" Mungkin adik-adik, bukan hanya Maria atau Marta atau orang-orang yang lain mendengar aneh perkataan Tuhan Yesus. Bahkan murid-muridnya juga merasakan, kenapa ini Tuhan Yesus? Orang sudah mati, sudah dibaringkan dalam kubur, dicari di mana dibaringkan dia. Adik-adik, inilah mujizat yang ini Tuhan Yesus sampaikan kepada orang banyak. Tuhan Yesus bukannya sekedar bisa menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh, orang buta, tapi Lazarus yang sudah 4 hari dibaringkan di dalam kubur akan dibuat oleh Tuhan Yesus satu mujizat besar dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Firman Tuhan mengatakan, Yesus pergi ke kubur Lazarus dan Yesus mengatakan, "Angkat batu itu." Marta, saudara Lazarus itu berkata, "Tuhan, kalau nanti batu itu diangkat berarti sudah bau." Benar adik-adik, kan orang yang mati nggak ada lagi nafasnya kan? Berarti kalau misalnya sudah dikubur akan ada bau. Jadi Marta beranggapan, kenapa nih Tuhan Yesus kurang kerjaan? Orang Lazarus saudaraku sudah mati 4 hari dikubur, sekarang Tuhan mengatakan angkat batu, nanti kan bau semua orang. Orang-orang akan kabur, orang-orang tidak akan mendekat. Tapi Tuhan Yesus mau menunjukkan satu mujizat yang luar biasa. Bukan hanya kepada Marta dan Maria dan murid-muridnya saja, tapi kepada orang banyak yang pada waktu itu ada di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus mau menunjukkan kuasa Tuhan yang begitu luar biasa supaya orang semakin percaya kepada nama Tuhan. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, "Aku tahu bahwa engkau selalu mendengar aku." Yesus berseru kepada Bapa di surga supaya Bapa di surga memberikan mujizatnya nyata dan orang banyak akan memuliakan nama Tuhan. Dan sesudah berkata demikian, Yesus berseru kepada Lazarus yang ada di dalam kubur. "Lazarus, keluarlah." Apa yang terjadi? Apakah Lazarus keluar? Apakah Lazarus masih tetap dalam kubur? Firman Tuhan mengatakan, Lazarus keluar, masih dalam terikat semuanya kain kafan. Tubuhnya masih dililit kain kafan, wajahnya juga. Dia keluar.
Orang-orang mungkin tercengang. Wah, bukan hanya bangkit, tapi tidak ada merasakan kebauan. Karena Tuhan Yesus melakukan mujizat yang luar biasa. Dia bangkit, dia keluar. Dan Tuhan Yesus hanya mengatakan, bukalah semua kain-kain yang mengikatnya. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita semua bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas semua yang ada di dunia ini. Termasuk melakukan mujizat yang mungkin dalam pikiran adik-adik, mana ya, bisa nggak ya Tuhan Yesus tolong aku? PR matematika aku sulit. Bisa nggak ya aku menjadi anak yang pintar? Adik-adik, kita semua anak-anak yang pintar, anak-anak yang hebat. Adik-adik, kakak percaya sekali bahwa adik-adik ketika meminta kepada Tuhan hal yang luar biasa, Tuhan bisa lakukan. Lazarus yang sudah 4 hari aja dalam kubur bisa Tuhan lakukan mujizat yang luar biasa. Apalagi adik-adik. Kita tinggal datang kepada Tuhan, minta kepada Tuhan apa yang kita perlukan. Karena Tuhan Yesus tahu setiap apa yang kita butuhkan. Seperti Marta dan Maria yang merasakan bahwa Tuhan Yesus terlambat menolong saudaranya. Kita belajar juga bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah terlambat menolong setiap adik-adik. Ketika datang berseru, kita boleh menikmati ada Tuhan yang memberikan penyertaannya buat kita. Ketika kita berseru kepada Tuhan, kita tahu kita butuh Tuhan untuk menolong setiap adik-adik. Jangan pernah merasa takut. Jangan pernah merasa aku nggak bisa, aku nggak mampu. Minta kepada Tuhan. Tuhan tahu kebutuhan adik-adik. Seperti Tuhan tahu juga apa yang dibutuhkan Marta dan Maria. Dan Tuhan Yesus mengajarkan bukan hanya kepada Marta dan Maria untuk selalu bisa percaya kepada Tuhan Yesus, tapi kepada orang banyak pada waktu itu yang melihat mujizat Tuhan Yesus. Supaya mereka tahu bahwa nama Yesus berkuasa. Bahwa ada satu nama yang berkuasa lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Termasuk mengajarkan kepada kita. Kepada adik-adik semua yang ada di rumah. Bahwa Tuhan Yesus berkuasa untuk melakukan mujizat. Apa yang mustahil bagi kita, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa melakukan jauh melampaui apa yang kita pikirkan, apa yang diminta oleh adik-adik, apa yang dirindukan oleh adik-adik terjadi dalam kehidupan adik-adik. Kita minta kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus sanggup melakukan hal yang luar biasa, yang mungkin juga tidak akan pernah kita pikirkan. Adik-adik, kita belajar untuk terus mempercayai Tuhan. Kita belajar untuk terus percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Karena itu yang diinginkan oleh Tuhan Yesus dari kita semua. Dari kakak-kakak sekolah minggu, dari adik-adik sekolah minggu yang saat ini mendengar firman Tuhan. Mari kita percaya kepada Tuhan kapan dan dimanapun. Untuk percaya terus-menerus kepada Tuhan Yesus yang berkuasa dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati semua adik-adik yang ada di rumah saat ini. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami terima janji-Mu. Kami mau terus mempercayai Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan Yesus mengenal kami, tahu akan setiap kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, bahwa tidak ada kata terlambat ketika kami boleh datang berseru kepadamu, ketika kami boleh datang meminta kepadamu. Kami percaya Tuhan lebih mengetahui apa yang kami butuhkan. Pimpin kami Tuhan setiap saat, setiap harinya, dimanapun kami berada, supaya kami semakin hari belajar juga untuk mempercayai Tuhan. Walaupun Tuhan kami masih kecil, tapi kami boleh belajar untuk punya iman bahwa kami anak Tuhan, kami anak Tuhan yang diberkati Tuhan, anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus ajaib dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Semua anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan hari ini, katakan amin. Adik-adik, hari ini juga kita masih tetap pegang Alkitab, karena sebentar akan ada ayat hafalan juga. Jadi adik-adik, jangan simpan dulu Alkitabnya ya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Nah adik-adik, tiba saatnya ayat hafalan. Minggu ini ibadah online kita buka Alkitab kita bersama-sama. Yang masih kecil minta bantu mama dan papa. Kita buka dari Yohanes 14 ayat 1. Kakak ulang sekali lagi.
Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Adik-adik semua tutup Alkitabnya. Kakak undang adik-adik Anda di rumah bangkit berdiri, semangat semuanya. Kita pakai gerakannya. Yuk adik-adik, ikuti gerakan kakak biar kita hafal ayat hafalan minggu ini. Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Yuk sekali lagi kita ulang. Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Hebat semua adik-adik. Jangan lupa ya, tetap menghafal hafalan, tetap semangat sekolah minggu. Terima kasih. Oke adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah kita. Yuk bangkit berdiri, kita angkat pujian kita. Lula lula lu. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Masih tetap dalam posisi berdiri. Kami minta semua adik-adik angkat tangan. Kita akan bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami masih bisa menikmati beribadah bersama-sama di tempat kami masing-masing. Terima kasih hari ini kami boleh memuji memuliakan Tuhan dan kami boleh mendengar firman Tuhan. Kami boleh belajar dari kebenaran-Mu ya Tuhan, supaya kami sebagai anak-anak-Mu terus mempercayai Tuhan Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat semua yang boleh Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami percaya, kami tidak perlu takut, kami tidak perlu gelisah, kami tidak perlu khawatir, karena ada jaminan daripada Tuhan Yesus. Kami mengasihi-Mu, karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kami semua anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya juga setiap harinya, sepanjang minggu ini, kami mendapatkan penyertaan Tuhan, kasih sayang Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Semua kita anak-anak Tuhan yang diberkati, katakan amin. Adik-adik, sampai bertemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati semua adik-adik. Yang pemimpin